Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten, ketemu lagi bersama saya TB Ius di podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi, anggota Komisi 5 dari fraksi Gerindra, Bang Rifki Hermansyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Yus. Seger nih Bang. Alhamdulillah. Walaupun cuaca buruk, Wah, tapi tetap seger. ya berkat ketemu Bang Yus jadi semangat. Tentunya tetap menyapa sobat-sobat Bantenis yang ada di rumah Bang ya. Ya, siap. Yang nonton podcast kali ini. Bang, kegiatannya lagi sibuk apa nih? Tadi kita baru berkegiatan pencegahan anti korupsi, Bang. Dari Kejaksaan Tinggi Banten, bagaimana Hari Anti Korupsi Sedunia ini dapat dimaknai oleh kami sebagai anggota DPRD Provinsi agar kehati-hatian dari sisi penyelenggara negara melalui fungsi legislasi kita, melalui fungsi budgeting kita, melalui fungsi pengawasan kita, agar berhati-hati gitu. Dan memang hal tersebut menjadi hal yang positif bagi kami anggota DPRD Provinsi bahwa korupsi itu adalah penyakitnya bangsa kita, dan kami tadi seluruh anggota DPRD Provinsi bersepakat bahwa jalinan MOU ya dengan Kejaksaan Tinggi Banten ini menjadi awal yang baik bagi kami di 2026 ke depan begitu. Ya tentunya agar masyarakat juga terutama di rumah di Banten ini bisa mengetahui bahwa DPRD Provinsi serius untuk memberantas korupsi. Iya, betul. Tidak ada kata korupsi di Provinsi Banten. Iya, apalagi kan tagline-nya Provinsi Banten hari ini kan Banten maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Dan itu seirama dengan yang tadi Hari Anti Korupsi Sedunia itu. Gitu, Selain itu apa lagi Bang? Ya, selain itu kita ini sekarang sedang dalam berkegiatan di akhir-akhir tahun ini, banyak kegiatan-kegiatan pengawasan di dalam daerah, ya kan, bagaimana evaluasi akhir tahun DPRD Provinsi terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Banten terhadap fungsi pengawasan kita gitu. Serapan anggarannya bagaimana, jangan sampai ada silpa. Sekarang lagi giat-giatnya pembangunan infrastruktur di kampung-kampung. Bagaimana progresnya, karena sudah masuk di bulan Desember, jangan sampai lewat tahun ya Bang ya. Lewat tahun yang sudah bekerja harus ada kepastian pencairannya, yang bekerja juga hati-hati karena sekarang sedang musim hujan gitu Bang Yus ya. Nah ini sebuah hal yang menarik dan baru mungkin ya. Mungkin biasanya kalau BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk karyawan yang formal yang bekerja memang jelas gajinya jelas. Dan ini menyasar orang masyarakat yang bekerjanya memang serabutan. Ya kan buruh ke serabutan. Itu apa yang melandasi itu Bang? Ya karena Pak Gubernur ini paham ya tentang kondisi-kondisi sosial masyarakat di Provinsi Banten. Makanya beliau setahu saya sebelum dilantik sudah sounding, koordinasi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Pada saat itu memang saya sebagai kader di Partai Gerindra yang beliau juga adalah ketuanya, Pak Andra Soni, memerintahkan bagaimana supaya adanya akselerasi percepatan pembahasan tentang pembiayaan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan agar supaya APBD kita, APBD Provinsi Banten dapat mengcover pembiayaan untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja-pekerja sektor non formal. Tentunya APBD ini harus dimanfaatkan untuk masyarakat dong Bang. Salah satunya itu dong, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, memang sih kalau kita melihat kayak petani, buruh, itu mereka tidak di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan karena mungkin kita melihat mereka yang menggaji siapa gitu kan. Kalau secara garis besarnya, tapi kalau misalkan negara hadir, pemerintah hadir kan alangkah baiknya gitu Bang. Alangkah baiknya dan masyarakat juga mungkin terbantu. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan kerja atau apapun mereka tercover akhirnya Bang hari ini. Karena bagi mereka-mereka yang mengalami kecelakaan kerja, sesungguhnya yang ditinggalkan itu adalah berpotensi menjadi berpotensi miskin ya. Masuk ke dalam jurang kemiskinan. Karena misalkan ada
seorang suami meninggalkan istrinya, lalu juga meninggalkan anak-anaknya, begitu. Bagaimana istri dan anak-anaknya setelah seorang bapak meninggal dunia karena maaf mengalami kecelakaan kerja. Adapun misalkan ada orang yang bekerja sektor non formal seperti nelayan pada saat jatuh dari kapal, tangannya, jarinya copot, terputus, itu bisa klaim juga. Ada juga asuransi jaminan kesehatannya ojek online apabila mengalami kecelakaan ringan, ada klaimnya gitu. Ya, untuk biaya pengobatan, biaya atas segala kecelakaan kerja itu di cover semuanya gitu, Bang Yus. Karena memang sebuah hal yang baru, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh daerah lain gitu Bang ya. Karena Banten harus menjadi pionir Bang untuk sebuah program yang memang notabene ini untuk masyarakat. Dan salah satu kemarin tuh Jalan Bang Andra itu akan dicontoh oleh Jabar Bang. Iya benar. Ya saya sampaikan ke Pak Gubernur beberapa kali, Pak Gubernur. Alhamdulillah sekarang Jalan Bang Andra ini sudah diadop, di copy paste oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana jalan-jalan desa langsung diintervensi oleh pemerintah provinsi. Dan jangan lupa Pak Gubernur, masih ada lagi satu yang waitingnya mereka. Bagaimana sekolah gratis tidak ada di Jawa Barat, yang sepertinya nanti akan di-copy paste juga, ya kan, oleh pemerintah Jawa Barat. Feeling saya seperti itu, ya kan, karena gebrakannya Pak Andra ini, gebrakannya Pak Gubernur ini luar biasa. Buat saya beliau ini bekerja dalam senyap, gitu. Jadi seringkali orang meragukan kinerja Pak Gubernur pada saat bekerja, tapi ternyata beliau ini bekerja dalam diam. Bagaimana beliau mengintervensi di tahun pertama beliau menjabat, langsung Jalan Bang Andra dieksekusi, langsung di tahun ajaran baru. Bayangkan Pak Yus, beliau dilantik bulan Februari, bulan Juni Juli itu sekolah gratis sudah mulai. Ya, kami bekerja di Komisi 5, kebetulan saya diperintahkan beliau sebagai pimpinan di Komisi 5. Bisa jalankan, ayo, let's go gitu. Top ini. Dan akhirnya sekarang untuk pekerja non formal harus diakomodir itu juga termasuk, ya kan? Nah itu mudah-mudahan akan diadopsi lagi oleh daerah-daerah lain karena sesuatu yang baik menurut saya pasti akan membuahkan hal yang baik juga. Betul. Provinsi-provinsi lain se-Indonesia juga melihat itu. Bagaimana Provinsi Banten ini memiliki pemimpin sekelas Pak Andra Soni yang piawai, yang pernah di legislatif lama, provinsi, tahu betul permasalahan. Begitu beliau menjabat, beliau ingin menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan tentunya bukan hanya gubernur, di situ juga ada peran DPRD Provinsi Banten, khususnya di Komisi 5 yang akhirnya membuat program-program itu bisa berjalan tentunya Bang ya, kan? Dengan politik anggaran yang ada di situ. Anggaran yang itu emang harus untuk masyarakat, dan program-program juga harus direalisasikan dong Bang, janji-janji kampanye terutama kan. Sebagai Bang Rifki sebagai partai pendukung kadernya Pak, mungkin harus terus mengawal program-program itu. Karena memang programnya baik, diusulkannya oleh Pak Andra Soni ini baik-baik semua, ya kami dukung semua. Dan yang saya kaget Pak Bang Ius, teman-teman di DPRD ini support semua. Jadi landai saja, tidak ada pertentangan, tidak ada dialog yang sangat gitu ya. Ini luar biasa. Iya, karena kan emang niatnya untuk masyarakat dong. Nah iya, jadi itulah yang membuat saya cukup bangga gitu ya, bahwa di Provinsi Banten ini antara eksekutif dan legislatifnya bersinergi gitu. Ada di provinsi-provinsi lain mungkin yang legislatifnya berjalan sendiri, eksekutifnya berjalan sendiri, sehingga tidak seirama dalam membangun provinsinya, membangun pemerintahannya gitu. Ya karena pemerintah daerah itu ada dua dong, Mas. Iya. Ada pemerintah provinsi dan DPRD. Memang harus bersinergi. Kalau nggak bersinergi, akhirnya bagaimana pembangunan masyarakat ke depan gitu kan? Jalan sendiri-sendiri juga nggak bagus. Tapi memang harus sinergi, itu penting Bang ya. Demi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Oke Bang, selain itu, kita melihat baru-baru ini kan APBD baru disahkan Bang.
bagaimana terkait politik anggaran ke depan, Bang? Untuk pembangunan Banten ke depan. Ada perubahan atau memang ada fokus utama di APBD itu? Walaupun tahun 2026 APBD kita agak menurun karena TKD ditarik oleh pemerintah pusat, transfer ke daerahnya, dan juga sekarang ada option yang pajak itu langsung ke kabupaten kota, wajar kita ada penyesuaian-penyesuaian. Namun hal prinsip, hal dasar yang harus kita pahami bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak ada yang berkurang, gitu. Hal-hal yang tadinya masuk ke kategorinya banyaknya sosialisasi lebih dikurangi ke banyaknya kegiatan bantuan-bantuan ke masyarakat seperti bantuan UEP, ya usaha ekonomi produktif. Bagaimana di kampung-kampung kita support usaha ekonomi produktifnya. Bagaimana sekolah gratis, bagaimana jalan-jalan bagus agar 5 tahun pencapaian kinerja Pak Gubernur ini berjalan maksimal gitu. Ya tentunya semua itu agar masyarakat tuh merasakan gitu Bang. Program-program provinsi bukan hanya di tanda kutip hanya di sebuah informasi atau di medsos, oh ini programnya seperti ini, tapi memang dilaksanakan gitu Bang ya. Nyata ada program yang dilaksanakan di masyarakat dan itu membuahkan tentunya capaian juga pasti ya, goalnya capaian positif dan itu memang harus diapresiasi dong Bang. Ya, makanya itu ya bangga kami sebagai DPRD provinsi, Pak Gubernur dan seluruh jajarannya berkomunikasinya baik, berkomunikasinya efektif, ya tidak ada saling ketersinggungan, tidak ada saling gontok-gontokan, berargumentasi, ya kan. Mungkin Bang Iyo sebagai pemerhati juga dari pihak media juga melihat kan bagaimana sinergi itu membangun agar supaya bisa terjalinnya visi dan misi yang baik untuk pemerintahan provinsi ke depan gitu. Ya tentunya tidak ada misalkan di daerah-daerah lain tuh dampaknya dari pasca pilkada, di sini tuh kayaknya nggak ada, semuanya rekonsiliasi, semuanya baik-baik saja, itu kan luar biasa. Iya, tentunya juga kalau misalkan wajar hanya kalau dalam sebuah pembahasan ada dinamika tentunya Bang ya. Kalau ada pro dan kontra itu mungkin untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan DPRD ataupun kepentingan eksekutif tentunya Bang ya. Saya sebagai anggota di Badan Anggaran juga, saya banyak memang berdebat bagaimana banyak di dapil saya itu backgroundnya petani di sana, banyak persawahan yang membutuhkan traktor. Saya berdebat Pak Yus, bagaimana anggaran di Dinas Pertanian, walaupun saya bukan di Komisi 2 yang menangani pertanian, tapi bagi saya pertanian ini penting. Saya bicara atas nama anggota Badan Anggaran, tolong anggarkan yang banyak untuk sektor pertanian, gitu kan. Terus bagaimana kemarin ramai tentang BPJS Kesehatan, tolong anggaran BPJS Kesehatan jangan dipangkas. Lalu bagaimana guru-guru, ya kan, tidak ada juga yang dipangkas, begitu. Nah ini kan berjalan dengan baik. Ya tentunya nasib kesejahteraan petani sekarang akan di-cover oleh pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan gitu. Gitu. Ya, ini kabar baik tentunya untuk pekerja-pekerja non formal di Provinsi Banten. Ya, ke depan itu akan dimulai tahun berapa, Bang? Tahun 2026. Nah, tahun depan ini pemerintah Provinsi Banten akan meng-cover BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja non formal. Ini tentunya kabar baik dan harapannya ke depan pekerja non formal itu tidak lagi merasa tersisihkan karena tidak ada perhatian dari pemerintah tentunya Bang ya. Nah, dengan adanya BPJS ini perdanya sudah jadi, tinggal pelaksanaannya mungkin Bang ya. Ya siap begitu Bang. Mungkin ada pesan terakhir terkait BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja non formal, mungkinan juga Sobat Bantenis nih. Ini. Ya. Selamat datang di era baru, era di mana pemerintah lebih menyayangi para pekerja-pekerja sektor non formal, pedagang kue keliling, pedagang gorengan, para buruh, para petani, para nelayan, agar supaya mendapatkan kesejahteraan sosial ya dari sisi klaim BPJS Ketenagakerjaan. Jadi
kalau tidak sekarang ya kapan lagi kan gitu kan Bang, untuk hal ini menjadi maju ke depan gitu. Kalau caranya Bang, untuk mendapatkan BPJS itu gimana? Nanti kami pertama akan bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten kota, BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten kota, melakukan sosialisasi ke bawah, dan pada saat kami melakukan sosialisasi itu melibatkan mereka juga, unsur-unsur ojek online dan lain-lain. Jadi nanti syarat-syaratnya, tata caranya nanti gimana? Nanti tunggu sosialisasi ya Pak. Iya. Oke Bang. Siap. Nggak terasa nih udah mau selesai, waktu juga membaca. Pengennya sih ngobrol banyak ya Bang. Siap Bang Yus, terima kasih. Nantilah kita ketemu lagi di podcast Wakil Rakyat selanjutnya Bang ya. Makasih Bang, selanjutnya Bang waktunya. Sobat Pandemius, demikian bincang-bincang kita bersama Bang Rifki Hermesya dari Komisi 5. Semoga apa yang dibicarakan kita bisa menjadi tambahan ilmu bagi Sobat Pandemius. Saya TB Yus, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.